Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jatuh hati, ku terpikat pada tututmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Di Berendo Ruang Konsultasi masih bersama saya Firmansyah. Kita akan membahas mengatasi kolesterol pasca lebaran tentunya. Tadi sudah menyinggung nih ya dokter ya bahwa bisa dari genetik. Berapa persen sih dokter kita bisa terkena kolesterol ini dari genetik? Kalau berapa persennya sendiri sih saya tidak tahu persis juga ya, karena kalau dalam teorinya ini adalah salah satu faktor resiko. Jadi tidak bisa juga dipastikan sebagai salah satu faktor risiko utama atau penyebab utama seseorang itu mengalami hiperkolesterolemia. Akan tetapi memang faktor genetik ini memang faktor risiko untuk seseorang menderita hiperkolesterolemia karena di tubuh seseorang itu kan ada yang namanya mutasi genetik. Jadi ada kayak bawaan genetik dari kedua orang tua, di mana nanti mutasi genetik ini akan terjadi. Nah, jika memang seseorang itu memiliki familial hiperkolesterolemia ya, namanya ya familial hiperkolesterolemia, jadi kemungkinan seseorang itu memiliki faktor risiko juga lebih tinggi untuk menderita hiperkolesterolemia. Karena dengan adanya mutasi genetik itu nanti beberapa sel dalam tubuhnya itu nanti akan mengambil alih fungsinya yang akan menjadikan seseorang itu lebih rentan atau lebih beresiko untuk menderita hiperkolesterolemia seperti itu. Jadi harus kitanya juga ya, tubuh kita yang harus lebih mewaspadai gitu dengan cara makan yang sehat tadi, pola hidup sehat gitu-gitu ya dok ya. Terus Dokter Putri, mengenai penyakit kolesterol tinggi ini, seperti apa sih kita mengatasinya? Karena kan kolesterol tinggi ini, orang taunya kayak ya udahlah nggak usah makan santan gitu ya biasanya. Itu sebenarnya harusnya seperti apa nih dokter? Iya. Tadi sudah disinggung juga sebelumnya sama Dokter Elsa, selain pola makan ada aktivitas fisik dan juga ada kelola stres. Yang pertama kita ngomongin pola makan dulu. Sebenarnya untuk normalnya kita itu boleh makan makanan yang mengandung kolesterol sekitar 200-300 mg per hari. Itu untuk yang normal atau? Yang normal. Oh, yang normal. Jadi harusnya di bawah itu. Nah, kalau kita makan makanan yang mengandung kolesterol yang banyak, contohnya seperti apa? Contohnya kayak jeroan, kemudian susu sapi, terus keju dan susu, kemudian ada lagi kayak goreng-gorengan. Kan biasanya kita tuh suka tuh makan goreng-gorengan, bener sambel gitu ya dok ya, panas-panas gitu. Terus juga junk food, makanan-makanan cepat saji. Kita makan contohnya aja kayak makan makanan jeroan seperti otak sapi itu sudah sampai 2.000 sampai dengan 3.000 mg per 100 gram kita makan. Jadi itu sudah sangat melebihi kan. Tadi kita cuma boleh sekitar 200 sampai 300 mg per hari. Terus gimana kita lebaran kemarin nih dokter? Apa kabar kita makan? Kebanyakan
makanan gitu ya. semua ada nih. Seperti apa jadi dokter? Oke, nah jadi karena kita udah tahu nih misalnya kita konsumsi banyak sekali kolesterol, jadi caranya adalah bagaimana kita menstop makanan tersebut, menstop makan makanan dengan kandungan kolesterol yang tinggi. Jadi kita bisa ubah nih dengan cara misalnya kita konsumsi sayur-sayuran hijau, kemudian ikan yang mengandung omega 3 dia bisa menurunkan LDL. LDL tadi sudah disebut ya, dia itu adalah kolesterol yang jahat. Terus juga nanti kita bisa konsumsi kayak kacang-kacangan, kacang hijau, kacang almond, itu bisa meningkatkan HDL. HDL itu yang baik. Jadi caranya adalah kita melawan, kita udah tahu nih makan makanan yang kolesterolnya tinggi, caranya kita menurunkan kolesterol tersebut. Terus juga dengan aktivitas fisik tadi, aktivitas fisik itu ketika kita melakukan aktivitas fisik, kita bisa membakar si lemak itu. Karena kan sebenarnya lemak tadi kan berfungsi juga tuh, dia disimpan di dalam tubuh untuk sebagai energi juga. Terus juga nanti disimpan oleh hati sebagai cadangan kalau kita butuh glukosa. Kita kan butuh glukosa juga kan untuk aktivitas fisik kita sehari-hari. Kalau kita kurang, si lemak itu nanti akan bisa diubah untuk menjadi glukosa. Makanya sebenarnya kita memang butuh cuma dalam kadar yang normal tadi. Terus yang ketiga ada kelola stres. Kita tuh nggak sadar kalau kita stres ada hormon yang keluar. Hormon yang keluar itu yang bisa meningkatkan si LDL tadi. Dia bisa memicu untuk meningkatkan lemak, meningkatkan jumlah kolesterol yang jahat di dalam tubuh kita. Jadi caranya yang pertama tadi untuk mengurangi kolesterol, makan makanan yang berserat tinggi, makan makanan ikan yang kolesterolnya rendah, kemudian minum minuman seperti air putih biasa, terus juga hindari junk food ataupun gorengan. Terus lakukan aktivitas fisik minimal sekitar 30 menit 1-5 hari per minggu. Terus juga kelola stres. Jadi kita happy aja, Relax menjalani hidup ini. menjalani Tapi nih dokter, kalau misalnya kita lagi lebaran itu ya, biasanya kan semua makanan ada. Nah, itu kan kayak apa ya, pengen banget nih makan semua. Itu kita memang harus memikirkannya dokter, atau memang aduh sehari aja nggak apa-apa gitu? Oke, hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan ya dokter ya. Mungkin kita anjurkan ke pasien biasanya tiap 3 bulan kalau kita udah ada gejala-gejala kayak berat badan berlebih atau sering sesak, atau memang kita udah tahu nih track record kita makan makanan kolesterol yang tinggi itu lumayan sering gitu. Nah, kita tuh anjurkan untuk cek kolesterol sekitar 3 bulan sekali. Dan jadi kita harus mawas diri juga kalau misalnya kita belum pernah cek kolesterol, jadi kita cek dulu gitu. Kalau misalnya aman, mungkin untuk sekali kita makan makanan yang seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman setelahnya kita, karena kan itu kayak seremonial ya, kita biasanya makan sama keluarga, nggak mungkin kita diem aja terus nggak makan sama sekali. Tapi kita yang bisa kontrol diri kita seberapa banyak kita mesti makan. Terus setelah itu kita harus ngapain? Setelah kita mengkonsumsi makan makanan yang tinggi kolesterol, nggak mungkin kita lanjutkan kebiasaan tersebut kan. Kita harus tadi makan pengganti, maksudnya makanan yang bisa mengobati dosa kita gitu. Langsung gitu ya. Ya, jadi kan kita yang harus sadar. Terus kalau memang udah ada gejala-gejala atau memang kayak makannya banyak banget, kita boleh cek ke puskesmas atau ke vaskes terdekat untuk cek kolesterol kita atau profil lipid kita tuh seperti apa sih, bagus atau udah mulai borderline untuk tinggi. Jadi bisa langsung ditanganin sama dokter gitu Iya, ya. benar. Nah tapi dok, ada nggak sih makanan-makanan ketika kita sudah melakukan dosa ini ya, makan makanan yang cukup tinggi kolesterolnya ini, mengandung kolesterol, ada nggak sih makanan-makanan yang bisa ampuh mungkin untuk langsung menurunkan kolesterol itu? Langsung menurunkan ya. Biasanya kalau saya dapat pasien dengan kolesterol yang tinggi, kita coba dulu memang dengan modifikasi gaya hidup. Contohnya kayak makan ikan tuna, terus putih telur. Kalau nggak salah ya, putih telur itu 0 mg untuk kolesterolnya. Jadi memang ada makanan-makanan yang kolesterolnya tidak tinggi. Atau kalau mau makan makanan yang harus digoreng, kan gorengan minyak itu kan dia lumayan tinggi ya kolesterolnya, kecuali minyak nabati. Minyak nabati itu kayak minyak jagung, minyak zaitun, terus minyak canola, itu kan kolesterolnya 0 mg. Jadi diganti dengan itu. Kalau untuk langsung menurunkan, biasanya kita kasih terapi obat sih. Oh langsung terapi. Terapinya seperti apa sih dokter? Boleh dijelasin mungkin dokter Else? Kalau untuk terapinya biasanya kalau memang orang itu pertama kali ada gejala misalnya seperti tadi ya, gejala ringan dulu ya, kita bicara gejala ringan dulu seperti misalnya badannya pegel-pegel atau nyeri di bagian kudu seperti ya, leher bagian belakang, kita anjurkan untuk tes labor, namanya tes darah. Dan kalau memang dia pertama kali nih
sebelumnya tidak ada riwayat hiperkolesterolemia, biasanya yang dilakukan pertama kali kalau memang range-nya masih 200 sampai 230 gitu ya, itu masih saya anjurkan untuk lifestyle-nya dulu. Lifestyle-nya sama diet ketat, olahraga, dan pola hidup sehat dalam waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau nanti sudah dijalankan dengan baik, dicek ulang, kalau memang masih tinggi baru diberikan terapi. Nah, kalau untuk terapinya disesuaikan lagi dengan kadar profil lipid itu tadi ya. Kalau memang masih di kolesterol totalnya yang tinggi, biasanya kita pakai terapi yang statin seperti itu ya. Statin kita berikan untuk misalnya 30 hari diminum secara rutin, yaitu setiap hari, tentunya ditambah dengan lifestyle, diet dan olahraga yang teratur juga seperti itu. Nah, kalau sudah dijalani dengan baik dan di pasiennya kontrol kembali, dan kalau memang masih juga nanti ada yang namanya kombinasi terapi yang bersifat untuk menurunkan trigliseridanya. Ada obat-obat tertentu lagi selain statin juga untuk menurunkan seperti yang niacin itu sendiri ya, dia bisa menurunkan trigliserida, sejenisnya itu adalah tahap-tahap terapi untuk orang-orang yang menderita hiperkolesterolemia itu. Itu mungkin juga yang sudah tinggi banget nih ya dokter ya. Tapi sekali lagi itu jangan dibeli bebas juga Iya, ya di benar. apotik seperti itu ya. Mentang-mentang saya bilangnya statin di sini, Udah langsung mau beli ke apotik gitu ya. Nanti Mbak Afifah, saya pegel-pegel gitu kan, terus langsung ini ke apotik minta statin, nggak gitu. Jangan ya, Dok, memang ya. harus Di bawah dikonsultasikan pengawasan dokter. sama orang kesehatan, terutama dokter atau dokter spesialis, dan tentunya pengkonsumsian obat harus benar-benar hati-hati seperti Jangan itu. asal-asalan ya dokter. Oke dokter, ditahan dulu, nanti kita akan Oke. bahas lagi nih setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendor Ruang Konsultasi.